Maka kalau sudah berat, sudah besar minusnya, kita akan sayang untuk mengambil resiko ya, sudah terlanjur besar. Satu lagi saya masuk di XAUUSD. XAUUSD dulu sekarang. Ini XAUUSD yang tadi kita sampaikan sudah ya. Yang tadi sudah kita sampaikan di grup tadi ya, saya tarik garis begini ya. Dilihat kecenderungannya seperti ini, dari ujung ke ujung. Di sini ada ekornya, di sini ada sudutnya, kemudian di sini ada penolakan, di sini banyak penolakan ya. Kemudian yang di atas diperhatikan, kemudian di sana ada penolakan juga, sehingga tadi saya garis begini. Kemudian ada breakout kecil, kita coba tadi masuk juga, dapat lumayan ya, meskipun belum seberapa karena marketnya tidak terlalu ekstrim. Malam hari ini tidak terlalu ekstrim. Dari mana kita bisa melihat tidak terlalu ekstrim? Perhatikan naik turunnya sama atau hampir sama, sehingga ini kita sebut sebagai area sideways, area konsolidasi. Ini adalah area konsolidasi, area sideways. Nah, kondisi seperti ini sangat berbahaya karena pasti nanti akan bergerak sangat cepat atau bergerak sangat panjang. Kemana arahnya? Ya dilihat step-stepnya. Kalau stepnya sudah mulai merangkak naik, kemudian kita perbesar, trennya kemana? Kita lihat di sana. Kalau kita lihat trennya ke atas, ya, trennya ke atas. Kemudian secara umum kita lihat di D1 trennya kemana? Trennya kuat ke atas. Sementara yang turun adalah koreksi. Ini tren kuatnya, kemudian yang ini adalah koreksinya. Ya, kalau kita tarik garis begini, ini koreksinya. Ya, di sini ada juga area penolakan. Di sini ada area penolakan. Ya, di ujung-ujung di sini ada area penolakan. Ya, dilihat di sana kalau di area di situ tidak mampu breakout, bahkan sudah mulai berbalik, maka hati-hati, di situ berpeluang untuk lanjut naik atau paling tidak akan mencoba untuk kembali ke tren utama. Ya, sekali lagi pengambilan entry di H1 nanti triggernya dilihat di sana. Di H4 dulu kita lihat coba seperti apa, analisanya seperti apa. Oke, di H4 kita lihat kecenderungannya ke bawah. Kita bisa lihat seperti ini. Kemudian yang terakhir mulai merangkak naik. Kemudian dibatasi di atas, adakah di sana resistennya? Ya, resisten di atas kita bisa tarik garis di sini boleh. Ya, di sini boleh. Kira-kira nanti breakout apa enggak? Sebagai area uji apakah nanti kuat naik atau sebaliknya. Kemudian kalau kita lihat di time frame kecil di H1, nah kita lihat di sana ada area konsolidasi. Area konsolidasi dilihat posisi terakhir di atas atau di bawah, nanti akan terlihat di sana. Ada kecenderungan kecilnya kemana? Kalau mulai merangkak naik dan mulai tebal, berarti kemungkinan besar dia akan kuat naik. Namun demikian harus diuji di area resisten di sini. Ya, harus diuji di area resisten ini, apakah dia nanti lewat atau tidak. Kalau tidak lewat ya, kalau nanti mulai memantul, mulai ditolak dan mulai muncul candle warna merah, kembali kita fokus ke sell lagi. Ya, begitu caranya, mungkin bisa nanti dicoba lagi. Kemudian ke satu lagi ada Nasdaq di sana. Kita masuk ke daily dulu. Oke, daily kita lihat tren kuatnya naik. Ya, tren kuatnya naik. Tadi analisanya bagaimana saya lupa ini. Mungkin turun nih seperti ini, kemudian koreksi kembali naik lagi ya. Tadi saya menyampaikan mungkin posisinya begini ya. Jadi kecenderungannya adalah kecenderungan. Kemudian triggernya kita bisa mengambil di time frame lebih rendah. Nah, ini sudah mulai naik begini. Tadi sudah kita sampaikan kalau misalkan kita mengambil triggernya, kalau tidak ada penolakan panjang, kita ambil dua syarat, dua konfirmator.
ya, ini tidak ada penolakan panjang, maka kita butuh 2 candle untuk konfirmator naiknya. Kita di candle ini baru kita ambil posisi buy di sana. Apa alasannya? Jangan tanya alasannya lagi, kita sudah jelaskan panjang lebar. Ya, ketika sudah mulai melemah, dia turun sudah mulai melemah, itu ditandai dengan penolakan ekor misalkan. Tetapi ketika tidak ada ekor, maka kita cukup butuh 2 konfirmator, sudah bisa kita ambil peluang di sana, ya. Ambil peluang kecil di sana. Kita ambil posisi buy dengan ini, di sini ada support, kemudian taruh kalau di Nasdaq ini bisa lebih ya, kita bisa di bawahnya 300 ribuan ya. Kalau ini karena ini menggunakan H1 di Nasdaq ini besar sekali, kita bisa ambil 1.500 sampai 2.000 ya, ambil tengah-tengah 1.500 2.000 di sini, sehingga kita bisa menempatkan antara satu pasangan dengan pasangan yang lain. Tentu perlakuannya berbeda, jangan disamakan. Yang terpenting kita bisa memahami karakternya. Pasangan yang kita gunakan harus memahami karakternya ya, karena itu sering saya sampaikan, fokus di salah satu pasangan biar kita nanti bisa memahami karakternya ya. Kalau kita sering ganti-ganti pasangan ya, ganti-ganti time frame, nanti mata kita menjadi lelah, kecapean, sehingga akan terjadi kesalahan di dalam kita melakukan entry di sana ya. Seperti ini caranya entry-nya. Di sini ada area stop loss, tadi kita ada SL di sana, taruh SL atau stop loss di sini. Oke, untuk mengantisipasi kemungkinan kalau nanti berbalik, ini adalah bagian dari manajemen risiko. Oke, mungkin pengantar itu saja untuk malam hari ini. Tadi sudah kita sampaikan sketnya saya kirim di grup tadi pagi ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa membaca secara garis besarnya seperti itu. Prakteknya tentu pengalaman yang nanti akan mendewasakan kita. Kembali kita di XAU dulu, kita akan masuk di banyak pertanyaan. Tadi banyak pertanyaan yang masuk, mudah-mudahan juga nanti teman-teman yang mengalami bisa merubah mindsetnya. Apalagi nih pertanyaan, karakter Nasdaq ini luar biasa. Jadi kalau kita bertanya atau kita mau bermain Nasdaq ini karena kumpulan indeks, jadi bisa luar biasa pergerakannya. Kalau kita tidak kuat ketahanan, ini justru sangat membahayakan. Jadi rekomendasi saya, kalau teman-teman baru atau belum terlalu menguasai, maka masuk saja di Euro USD, atau kalau sudah mulai bisa sekalian belajar di XAU dulu, tidak apa-apa. Karena di Nasdaq ini sangat ekstrim ya, satu candle ini luar biasa panjang. Lebih baik menggunakan yang soft dulu untuk latihan. Nanti kalau sudah mulai menguasai, baru ditingkatkan stepnya. Boleh, kalau mau coba silahkan coba. Harus memahami karakternya. Seperti apa karakternya? Ya tentu kalau kita tidak turun di sana, tidak memahami nanti karakternya, kita mencoba. Kalau kita membaca karakteristik candle sama, jadi karakteristik candle itu sama. Kalau misalkan seperti ini, di sini ada penolakan, ini sama, ini kecenderungannya ke atas, naik kecenderungannya. Tinggal ya, candle terakhir itu terbentuknya seperti apa. Kemarin di karakter candle sudah kita sampaikan. Candle terakhir terbentuk seperti apa, kemudian bagaimana dampaknya terhadap pergerakan sebelumnya. Nah, kalau yang merah ini panjang ya, lebih panjang dari sebelumnya, kemudian berdampak cukup besar, maka bisa terjadi meskipun tren dekatnya dinaik, ini bisa menjadi turun, nanti bisa kembali ke bawah lagi. Sama, membacanya sama. Ini di sini area resisten, di area resisten dia tidak mampu naik, kemudian sudah mulai turun, sudah mulai ada petunjuk turun, maka bisa jadi ini akan mulai turun, kemudian diuji di area di sini nanti breakout atau tidak. Kalau tidak breakout, maka dia akan bergerak di sekitaran ini dulu sampai benar-benar mendominasi breakout ke atas atau ke bawah nanti. Ya, karakternya nanti silakan dicoba dulu, dipraktekkan, nanti akan merasakan di sana.
Ya, seperti itu kalau yang bertanya dengan Nasdaq ya. Ya, kalau di Nasdaq seperti ini sama pun, kalau membaca pun sama. Ini Nasdaq ya. Tadi di XAU. Ini kalau kita lihat sama, di sini ada pergerakan ke atas. Ada kecenderungan ke sana. Jadi ada kecenderungan naik. Dari mana kita bisa melihat kecenderungan itu, kecondongan itu kita lihat dari tangganya menuju ke atas. Nah, ini adalah tangga naik semuanya. Tinggal triggernya juga nanti yang kita pakai seperti apa. Kalau ini misalkan kondisi seperti ini tidak ada petunjuk, ya berarti kita tiarap, kita menunggu dulu. Entry kita itu minimal harus ada syaratnya, biar kita ini nanti tidak ngawur. Ya, trading yang kita gunakan ada rencananya, ada jadwal atau ada sistemnya yang jelas. Ya, bukan menurut perasaan kita. Kalau menurut perasaan kita ini sudah, oh ini sekarang merah, saya ambil posisi sell tanpa memperhatikan candle yang terbentuk sebelumnya. Maka yang terjadi ketika ambil sell tidak butuh waktu lama kembali ke atas lagi, karena kita tidak melihat atau tidak memperhatikan sejarah terbentuknya. Candle sebelumnya itu seperti apa dia, arah kuatnya kemana, ini harus diperhatikan. Ada lagi, dari sekian banyak saya pelajari pola candle masih sedikit materinya. Lagi sebagai pemula kerap salah candle. Boleh berjelas kembali contoh yang sedang running? Ya, contoh sedang running ini ya terus terang butuh pengalaman. Kalau saya kasih contohnya, sering kita sampaikan ya, kondisi seperti ini, kondisi running seperti ini ya, perhatikan. Kalau kita mau ambil posisi, kita tidak bisa membaca candlestick. Kalau running, namanya running itu tidak bisa membaca candlestick, tidak bisa dengan pola candle. Yang bisa dibaca dengan candlestick itu dari sejarah, dari historinya yang ada di sini. Ini nanti selesai baru kita bisa membaca. Kalau running itu tidak bisa dengan pola candle, tidak bisa dengan candlestick, tidak bisa. Artinya dengan membaca pola secara umum tidak ada. Yang ada hanyalah bagaimana kita mengalami, banyak mengalami. Kalau saya begini ya, saya ketika ini turun tebal, di ujungnya saya selalu ngambil posisi melawan. Saya ngambil posisi melawan buy di sini. Ya, perhatikan. Kalau misalkan nanti, nah ditunggu dulu ya. Ini kalau kita mengambil posisi yang merunning. Nah, running itu ketika tebal di bawah kita tidak boleh ambil posisi sell. Begini tidak boleh ambil posisi sell. Gini. Ya, kalau mau ngambil posisi buy boleh, tapi harus dengan cepat dan banyak pengalaman di sana. Tidak boleh lama di sana. Karena apa? Karena dorongannya kuat sekali. Ini ambil posisi buy. Ketika ujungnya tebal, kita tidak boleh ngambil posisi sell kalau dia turun. Sekali lagi, kalau posisinya tebal di bawah tidak ada ekornya, tidak boleh mengambil posisi sell di sana. Nah, posisi sell tadi ketika ini ada koreksi tadi naik, kita ambil posisi sell. Nah, seperti ini kita misalkan ya, di ujung tadi ya. Perhatikan. Nah, ini kalau kita tadi ngambil posisi buy, di sini kita bergeraknya cepat ya. Misalkan dapat 100 ya, langsung kita close di sana. 100 pip misalnya kita close di sana. Ya, tentu ini harus masing-masing berbeda. Ada kalanya pengambilan itu tidak harus angka fix di angka sekian pip, tidak harus begitu. Melihat kondisi, karena ini dorongannya ke bawah kuat sekali, maka kehati-hatian harus kita terapkan, karena kita ibaratnya masuk di area yang sedang berjalan. Kalau kita mengambil posisi sell ya, perhatikan tadi ketika tadi ada koreksi kita ngambil posisi sell, dan ini masih jauh dari area penutupan, masih di atas 10 menit ya, di atas 10 menit sampai 30 menit. Kalau sudah 35 menit, 40 menit, maka hati-hati. Lebih baik fokus ke sell kalau nanti sudah menit-menit mau ganti candle. Kalau misalkan tadi saya ngambil posisi buy di sini tidak segera keluar ya, kita rugi lagi. Artinya rugi itu bukan berarti rugi seterusnya. Belum tentu, karena masih belum selesai. Contoh begini tadi, ketika naik ambil di close dulu sana. Kemudian bagaimana kalau misalkan kita ambil back kemudian turun lagi? Ya, sekali lagi banyak cara, banyak teknik yang kita bisa
coba di sana. Kita tidak bisa berandai-andai yang begini nih. Yang kita lakukan adalah mencoba. Coba yang pernah kita lakukan, pernah kita sampaikan ke teman-teman. Ketika posisinya tebel, kita ambil melawan. Ketika posisinya koreksi, kita ambil satu arah. Ya, begitu caranya mensiasati. Perhatikan detak-detaknya ini. Nah, dorongannya kemana, yang kuat kemana. Kalau kuatnya ke bawah, maka yang kita lakukan adalah mengikuti pergerakan iramanya atau ke bawahnya. Ya, namun demikian bukan berarti kita serta-merta ambil posisi sel, tidak boleh begitu. Ambil posisi sel ketika ada koreksi begini. Nah, begini kita bisa ambil koreksi posisi sel gitu. Sehingga ada ruangan di sana, bukan harga yang rendah, kita masih dapat harga yang tinggi. Kita ambil posisi sel, nanti sampai di ujung ini di close duluan. Kita tidak boleh ambil terlalu panjang kalau dalam running begini, karena kita tidak tahu sampai di mana. Ya, meskipun areanya kita bisa lihat di sini ada support di sini. Ya, meskipun di situ ada support. Namun karena ini running, maka tidak bisa, ya kita juga hanya berpedoman seperti ini. Kita tetap bisa lakukan buy sell tentu dengan cepat, dengan banyak pengalaman, dengan banyak mengalami berbagai macam cara untuk kita bisa recover. Ya, jadi tidak ada patokan khusus kalau kita mengambil running, kecuali kita mengambil reguler atau standar. Kalau standar nanti breakout kita ambil posisi sell, ketika ini tidak breakout, di sini tembus, kemudian kembali ditutup di atas, satu lagi ada candle hijau, kita baru ambil posisi buy. Ya, begitu caranya. Nanti dicoba dengan banyak belajar dulu. Ya, tidak bisa berandai-andai, tapi harus dengan banyak belajar. Baik, ini adalah yang ditanyakan dari Pak Agus tadi, kira-kira seperti itu. Nanti saya akan kumpulkan entry saya yang posisi yang seperti ini, ya, karena masih banyak, masih saya kumpulkan. Nanti akan saya berikan pembelajaran di sana pas kita trading itu posisi tebal bagaimana, kemudian kalau nanti rugi bagaimana. Kita masih mengumpulkan data-data itu, nanti akan kita jadikan satu video yang terstruktur di sana, biar nanti setidaknya ada gambaran, oh seperti ini, oh seperti ini, sehingga ada prakteknya di sana.